Oke, halo, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan eh, fungsi topografi dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya, Yosia, Vincent, Jabes, dan Sama. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jabes. Berikut data-data yang kami gunakan dalam fungsi kali ini. Yang pertama yaitu batasan. Batasan dari x-aksis yaitu 0 sampai 200, y-aksis dari 0 sampai 50, dan z-aksis dari 0 sampai 100. Semuanya dalam satuan cm. Lalu kami juga menggunakan ukuran air yaitu 200 liter atau 200 desimeter kubik, atau biasanya dalam satuan cm yaitu 200.000 cm kubik. Dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai dari Yosia. Kemudian pada topografi kami menggunakan persamaan Gaussian dengan dua variabel dan fungsinya dapat dilihat di slide dan informasi selebihnya dapat pada tabel. Berikut adalah hasil fungsi topografi kami. Oke, untuk langkah pengerjaan, awalnya kelompok kami memiliki ide untuk menggunakan fungsi trigonometri. Jadi kita menggunakan fungsi trigonometri yang dipecah menjadi dua bagian, misalnya sinus X dan sinus Y. Tapi setelah kami mencoba mengeksplorasi ide tersebut, ternyata fungsi trigonometri itu sulit dipakai untuk proyek ini karena fungsi trigonometri sulit untuk disesuaikan dengan kriteria Dr. Calvin. Seperti misalnya kriteria wajib yang diberikan Dr. Calvin, yaitu bahwa terdapat tepat dua gunung yang berada di atas permukaan air. Akan tetapi hal ini sulit untuk dicapai dengan menggunakan fungsi trigonometri, karena kebanyakan gunung yang dihasilkan akan uniform seperti yang ditunjukkan oleh gambar, dan akhirnya sulit untuk mendapatkan tepat dua gunung yang berada di atas permukaan air. Selanjutnya akhirnya melalui eksplorasi, kami akhirnya membaca walkthrough yang diberikan Pak Yosef, dan akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan Gaussian function seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, kelompok kami juga akan menjelaskan mengenai fungsi Gaussian itu sendiri. Jadi, di sini pada bagian ini kami akan memperkenalkan mengenai fungsi Gaussian itu. Kurang lebih, fungsi Gaussian memiliki persamaan umum seperti tertera di dalam slide berikut, di mana variabel A yang melambangkan amplitudo akan diisi dengan suatu konstanta yang menandakan ketinggian puncak dari fungsi Gaussian tersebut. Misalnya jika kita meletakkan nilai konstanta 10, maka Gaussian itu akan memiliki titik puncak Z sama dengan 10. Dan selanjutnya juga terdapat variabel X0 dan Y0 yang masing-masing menunjukkan posisi puncak fungsi pada koordinat X dan Y, sehingga jika kita mengubah-ubah nilai X0 dan Y0 akan mengubah posisi dari fungsi Gaussian tersebut. Dan terakhir, terdapat juga dua variabel selanjutnya yang menandakan kelandaian permukaan dari fungsi Gaussian ini. Semakin besar pecahan tersebut, maka kelandaiannya akan semakin besar, dan gunung itu akan semakin lebar. Dengan menggunakan fungsi ini, kami dapat lebih mudah menyesuaikan dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Dr. Calvin. Dan kelebihan lainnya adalah kami dapat menggabungkan banyak fungsi Gaussian dengan hanya menjumlahkannya, sehingga akhirnya kita dapat memiliki suatu topografi yang terdiri dari beberapa gunung, tidak hanya satu gunung saja. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut disambung oleh Ryan. Untuk selanjutnya, kelompok kami sudah menentukan fungsi apa yang akan kami gunakan untuk topografi kami, yaitu fungsi Gaussian dengan dua variabel tadi. Dan kelompok kami menentukan kami akan menggunakan dua gunung yang akan keluar dari air dan 12 gunung sisanya ada di bawah air. Nah, untuk menentukan ketinggian air dari kelompok kami perlu menggunakan persamaan atau rumus untuk menghitung volume air seperti yang ada di slide ini. Nah, untuk yang berada pada bagian kotak merah pertama itu pada persamaan volume air, itu adalah bagian volume air yang ada
seluruhnya yang biru itu dikurangi dengan keseluruhan dari topografi gunung tersebut yang ada di gambar itu. Nah, untuk bagian yang tidak dikotai itu adalah bagian fungsi topografi yang muncul keluar dari air. Karena pada bagian kotak pertama itu fungsi volume air itu sudah dikurangi dengan bagian atas topografi gitu. Jadi volume air itu kekurangan gitu. Sehingga pada bagian kedua, pada bagian persamaan kedua yang tidak dikotai itu ditambahi dengan bagian yang keluar sehingga kita bisa mendapatkan volume air yang pas. Terus habis gitu pada bagian pertama dari fungsi volume air itu dapat dipecah menjadi seperti yang di sebelah kanannya itu. Lalu selanjutnya kita akan menghitung bagian kedua dari integral lipat dari volume air, yaitu integral polar. Saya akan mengambil contohnya adalah fungsi topografi pertama yang keluar dari air itu. Next. Selanjutnya persamaannya seperti tersebut. Lalu hal pertama yang bisa dilakukan adalah kita perlu mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk polarnya. Dengan mengambil sifat persamaan yang ada di slide tersebut, kita bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan 50E dipangkatkan minus R kuadrat per 10. Selanjutnya. Nah, habis itu kita bisa membuat persamaan itu disamakan dengan ketinggian air yang sudah ditentukan, yaitu kami menentukan 7,623 E. Lalu persamaan yang kami ubah ke dalam polar itu harusnya seperti yang saya jelaskan tadi, bukan 50E pangkat minus 10 R kuadrat. Karena ketika kita menggunakan fungsi seperti itu, nanti kita mendapatkan volume air yang salah gitu. Dan itu adalah kesalahan yang kami jalankan sebelum kami membuat laporan dan mengumpulkan fungsi itu. Tapi kami sudah mengubah fungsi kami dan membetulkan nilai dari volume air yang sebenarnya. Nanti di bagian akhir nanti saya akan jelaskan. Lalu selanjutnya dari persamaan itu nanti kita akan logaritmakan E kedua ruas, lalu mendapatkan seperti di slide selanjutnya. Kita mendapatkan hasil seperti itu, kita memanfaatkan sifat logaritma, yaitu logaritma A kali B sama dengan log A tambah log B, sehingga mendapatkan seperti persamaan di gambar. Lalu kita mengalihkan kedua ruas dengan minus 10, kita mendapatkan seperti yang di slide itu terakhir. Lalu next, selanjutnya kita akan mengakar pangkat 2 kan kedua ruas, kita mendapatkan batas atas dari jari-jari, sehingga kita bisa mendapatkan integral polarnya sebagai berikut. Yaitu batas dari sudut tetanya adalah 0 sampai 2pi dan batas jari-jarinya adalah 0 sampai R. Lalu selanjutnya, hasil perhitungan dari kelompok kami adalah kami bisa mendapatkan volume air sekitar 200 liter dan lebih 1,2 liter. Nah, kelebihan ini adalah kekurangan dari kesalahan penghitungan kami seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, volume air itu didapatkan dari volume total dari ketinggian air. Seperti yang pertama itu dikurangi dengan volume total daratan topografi, lalu ditambah 2 volume daratan yang mencuat. Sehingga kita bisa mendapatkan volume 200 lebih 1,2 liter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah bahwa fungsi topografi yang telah dibuat kelompok kami cukup memenuhi kriteria yang telah diberikan oleh Dr. Calvin, yaitu kriteria wajib dan tambahan. Tetapi fungsi ketinggian air yang telah dibuat, air yang ada pada akuarium Dr. Calvin kelebihan 1,2 liter. Kemudian fungsi topografi dari kelompok kami masih dapat diperbaiki, dan jumlah topografi di dalamnya masih bisa ditambah lagi, karena jumlah topografi di dalamnya yang berada di bawah dataran yang ada di bawah air berjumlah 12 daratan saja.
Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi topografi dan ketinggian air kami dapat digunakan oleh Dr. Calvin. Namun fungsi ini bukanlah fungsi yang paling memenuhi dari kriteria Dr. Calvin. Sekian presentasi dari kami.